Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemarin sudah kita bahas sifat wajib amanah dan sifat wajib sidik. Terus masuk sifat yang ketiga, wa yajibu lahum alaihimus salatu wassalam al-fatanah. Wajib bagi para rasul, para nabi memiliki sifat cerdas atau siap siaga. Al-fatonah wahya at-tafattun wa tayakkut. Fatonah itu maknanya bukan saja akalnya berlipat-lipat, tapi maknanya senantiasa siaga ketika menghadapi bantahan-bantahan dari para lawannya. Selalu siap siaga untuk bisa membantah, menjelaskan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi kalau dapat pertanyaan nih, atau kalau disanggah tentang apa pembuktian yang minta dibawa dari ajarannya, selalu siap untuk menjelaskan pembuktian tersebut. Wa yastahilu alaihim zidduha, dan mustahil bagi para rasul itu lawannya dari sifat cerdas, dari sifat senantiasa siaga, wa huwa al-ghaflah, yaitu sifatnya lalai atau bodoh. Adamul al-yaqdah, atau tidak adanya kesiapan di dalam membantahi musuhnya. Kalau ada musuh itu menantang dia nggak selalu punya kesiapan. Ini mustahil ada nabi yang nggak siap untuk dibantah oleh musuhnya. Maka kecerdasannya Nabi alaihi wassalatu wassalam itu sudah
menjadi syaratnya kenabian sebenarnya. Setiap nabi itu syaratnya pasti cerdas. Dari kecil mereka sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya. Dari mulai cara mereka bergaul sejak kecil sudah menunjukkan kebijaksanaan. Kalau anak kan umumnya masih kecil, suka mainin hewan, nyiksa hewan. Orang punya kucing aja ya dicekekin, kalau punya burung diikat, dilempar-lempar. Kalau punya para nabi sejak kecil sudah menunjukkan kebijaksanaan. Kalau sama hewan penyayang, nggak pernah menyakiti, nggak pernah berbuat dolim. Ini sejak kecil. Nabi Allah Yahya alaihissalam dari kecil ketika diajak main oleh kawan-kawannya sudah bisa mengatakan saya diciptakan bukan untuk bermain-main. Itu dari kecil sudah begitu. Saya sudah menampakkan perbedaan dengan anak-anak yang seusianya. Maka ini menampakkan bahwa Allah menjadikan mereka itu punya persyaratan yang disiapkan oleh Allah sejak mereka lahir. Terus kecerdasannya, ingatan-ingatan Nabi ini sudah nggak sama dengan ingatan-ingatannya manusia-manusia biasa. Cara berpikirnya Nabi itu mengajarkan bagaimana cara berpikir yang benar kepada sahabat-sahabatnya, hingga sahabatnya pola pikirnya sempurna. Pola pikirnya itu sama dengan pola pikir kenabian. Jadi yang diutamakan ya ibadah, yang diutamakan keselamatannya agama. Sudah nggak pernah mikir tentang keadaan dirinya sendiri. Ini Nabi mengajarkan pola pikir kenabian kepada para sahabat-sahabatnya. Menunjukkan bahwa memang Allah menjadikan mereka itu orang-orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan. Kalau masalah ingatan, Nabi itu nggak pernah melupakan sesuatu, nggak pernah. Nggak ada Nabi yang lupa, nggak ada. Kalau kita kan kadang pakai kacamata aja, dicantolin di atas, dicari kacamata saya mana, gitu. Dicantolin di atas, gitu. Nabi nggak ada, Nabi lupa nggak ada. Bahkan kawan-kawan kecilnya Nabi yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah berjumpa, ketika berjumpa Nabi masih mengetahui ini kamu ini kawan saya dulu, gaulnya begini, gaulnya begini. Nabi kalau ditanya tentang apa yang dia makan, bisa menceritakan semuanya. Kemarin makan apa, bulan lalu makan apa, tahun lalu makan apa, nggak ada satu yang dia lupa, nggak ada. Bahkan Nabi mengingat kejadian di masa balitanya. Kita kan kalau orang umur lagi netek, usia 2 tahun, 3 tahun, ingat nggak? Yang kita nggak ingat. Nabi nggak pernah ada yang lupa pada kejadian-kejadian itu. Semua diingat oleh Nabi dengan sempurna. Ini menunjukkan Allah memberikan mereka akal yang cerdas, dan Allah berikan kesiapan bagi mereka untuk selalu bisa membantah musuhnya. Di kapanpun musuhnya datang, Nabi itu bisa menjelaskan. Ya begini, manusia itu kan nggak semuanya menerima dakwahnya para rasul. Nah, bantahan mereka kepada rasul itu dari segala sisi. Ada yang bantahnya masalah bantahnya masalah keturunan, bahwa ini sudah agama pendahulu kami. Ada yang bantahnya masalah memang dia nggak percaya Tuhan. Ada yang bantahnya menganggap bahwa mukjizatnya itu sebuah sihir. Banyak nih. Artinya
ketidakpercayaan mereka kepada Nabi itu dari berbagai sisi. Dan semua sisi apapun yang diragukan, Nabi selalu bisa membantahi argumen-argumen mereka. Yang paling banyak ngeyel siapa? Orang-orang Yahudi yang sulit untuk percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena mereka dasarnya menganggap bahwa orang selain Yahudi itu nggak ada yang cerdas. Lah Nabi itu harus cerdas. Yang dianggap orang cerdas ya hanya orang-orang Yahudi. Memang sudah dinyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kecerdasan. Makannya mereka aja makanan surga, gimana nggak cerdas anak-anaknya. Orang Yahudi itu makannya makanan surga yang dimakan. Zaman Nabi Isa, bagaimana Allah menurunkan makanan dari surga untuk makan mereka. Gimana nggak cerdas, makanya makanan istimewa. Jadi mereka menganggap nggak ada yang layak jadi nabi kecuali dari bangsa Bani Israel. Ya, ketika ada orang-orang Arab menjadi nabi, mereka mengecilkan, menganggapnya remeh, nggak mempercayainya. Tapi Nabi selalu bisa membantahi mereka dari semua sisi bantahan-bantahannya. Wa dalilu ala dalika, apa dalilnya kalau Nabi itu cerdas? Anahum laulam yakun futona wa kanu mughfilin lama amkanahum iqamatul hujjah ala akhsamihim wal mujadalatu ma'ahum liqnaihim bil haq. Kalau Nabi itu enggak cerdas, berarti mereka itu orang yang bodoh. Mereka itu orang yang lalai. Mereka itu orang yang nggak bisa membantah. Kalau ada orang nolak sama ajarannya, ya udah terserah ente lah, mau percaya monggo, nggak percaya monggo. Nggak ada Nabi begitu, nggak ada. Setiap ada orang yang menolak ajarannya, Nabi menjelaskan hingga orang itu bisa percaya, hingga menjelaskan hingga orang itu bisa menerima. Karena yang namanya kebenaran itu akan bisa mengalahkan semua kebatilan. Jadi andai Nabi itu enggak cerdas, berarti Nabi itu akan punya sifat yang sebaliknya, yaitu mereka orang-orang yang lalai. Dan kalau mereka itu lalai, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menunjukkan dalil-dalil dan gak akan bisa berdiskusi dengan para penentang-penentangnya supaya mereka itu mau menerima kebenaran. Ini dong, kalau Nabi gak cerdas, orang kalau menyampaikan sesuatu terus dia nggak bisa menjelaskan apa yang dia sampaikan, ketika dibantah bawaannya apa? Emosi. Oh, lu mau nggak percaya gua gebok lu. Lu nggak percaya, ya udah bodoh amat. Lu mau percaya monggo, nggak percaya. Nggak ada Nabi begitu, nggak ada gitu. Nabi itu dibantah kayak apa saja selalu bisa memberikan argumentasi, menjelaskan kebenaran apa yang dia bawa. Dari manapun sisi bantahannya Nabi bisa menjelaskannya. Ini dibuktikan sejak zaman kenabian semuanya. Nabi Ibrahim bantain Namrud, Nabi Musa bantain Fir'aun, nabi-nabi zaman Bani Israel, Nabi Yunus, Nabi Yakub, semua nabi ketika menghadapi para musuh-musuh yang kafir yang nggak percaya kenabiannya selalu bisa menjelaskan, ngasih argumentasi yang rasional tentang kebenaran apa yang dia bawa.
Maka kalau Nabi itu nggak cerdas, nggak bisa berargumentasi, nggak bisa menjelaskan kepada musuh-musuhnya, maka wahada yukhalifu mansibahum alladhi ursilu bihi wa huwa hiyadatul khalqi ilal haqqi. Maka hal ini tentunya berlawanan dengan tanggung jawabnya seorang rasul. Yang mana rasul itu adalah tugasnya menunjukkan kepada umat manusia jalan yang benar. Tugasnya Nabi itu tanggung jawabnya gimana kalau ada orang pikirannya salah diluruskan. Kalau ada pendapat yang melenceng dibenarkan. Kalau ada hal-hal yang keliru, bagaimana dia menuntun kepada jalan yang benar. Tugasnya Nabi itu begitu. Bukan ya udah kalau nggak terima ya udah terserah ente. Itu namanya bukan Nabi yang begitu. Kalau kita mungkin begitu. Kenapa? Karena tidak adanya kemampuan. Makanya kan manusia itu ada manusia yang awam, ada manusia yang cerdas. Orang yang ngajinya ilmu akidah hanya untuk cukup untuk dirinya sendiri, maka mereka nggak akan bisa membantah para musuh-musuh. Orang yang ngajinya kitab akidah sampai pada yang kifayah-kifayah, yang terperinci, maka mereka bisa menuntun orang-orang yang pola pikirnya salah, dituntun jadi pola pikirnya benar. Lah Nabi, ya super fatona dong. Jadi kalau dikatakan di kitab yang lain, Nabi itu fatona, cerdas. Rasul kamalul fatona, sempurna kecerdasannya. Enggak cukup cuman cerdas, tapi sempurna kecerdasannya. Jadi inilah tanggung jawab Nabi untuk menuntun manusia menjadi orang yang punya paham yang benar. Lah ketika sudah dituntun, buktinya mereka itu sudah nggak bisa membantah lagi apa? Diam. Orang yang berhujjah ketika dijawab masih bisa membantah lagi, berarti belum terima. Maka Nabi akan jelaskan lagi, bantah lagi, dijelaskan lagi sampai dia diam. Kalau diam berarti sudah nggak ada celah untuk menolak, gitu loh. Tugas Nabi itu membuat mereka terdiam hingga nggak punya celah untuk membantahi lagi kebenaran apa yang dia bawa. Setelah mereka diam, maka itu sudah kembali pada diri mereka. Kalau nafsunya kuat, tetap nolak. Kalau nafsunya bisa dikalahkan, dia akan terima. Abu Lahab, Abu Jahal, ini orang-orang yang sudah nggak bisa lagi membantah Nabi, nggak bisa. Hanya hawa nafsunya yang kuat, gitu loh. Fir'aun, ini mau bantah Nabi udah nggak bisa. Yang ada apa? Marah. Namrud, dihujah, coba buktikan Tuhan kamu. Dijawab. Oh begitu gimana? Dijawab. Akhirnya apa? Bakar. Udah mentok, nggak bisa jawab. Udah bakar, ruwet begini. Jadi nggak ada nabi yang nggak bisa menjelaskan, nggak ada. Semua nabi akan bisa menjelaskan sampai mereka terdiam, nggak bisa lagi membantah argumentasi yang disampaikan oleh seorang nabi. Fawajaba bidzalika lahum al-fatona wastahala alaihim lidduha wa huwa ghafla wa huwa al-matlub. Maka dengan demikian para rasul pasti memiliki kecerdasan dengan bukti apa adanya tanggung jawab mereka untuk meluruskan semua pola pikirnya manusia. Dari arah ini aja kita bisa membuktikan bahwa pasti Nabi itu dibekali oleh Allah sebuah kecerdasan. Jadi kalau jawab orang nih,
dikasih jawaban masih bisa bantah, berarti jawabannya belum apa? Belum jitu, belum tamam katanya, belum sempurna, gitu, belum tuntas. Maka Nabi cari jawaban yang lain. Ketika Nabi Nabi ngajak Fir'aun untuk beriman. Ketika Fir'aun nanya, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya ini ya penguasa bumi dan yang menguasai langit. Semua yang ada di bumi dan di langit dialah yang merajainya. Fir'aunnya jawab, kalau di bumi saya nggak melihat ada penguasa yang lebih hebat dari saya. Saya ini yang menguasai seluruh bumi. Kalau di langit, saya belum tahu sih itu. Karena saya nggak nguasain langit. Tapi saya mau lihat coba. Fir'aun menyuruh Haman untuk bikin piramid. Untuk bikin tempat yang tinggi biar dia bisa melihat Tuhannya Musa. Ini bagi Nabi Musa berarti jawaban itu belum jitu. Ketika dia ditanya lagi, Tuhan kamu siapa? Nabi Musa jawab lagi, Tuhan saya adalah yang menuhani bapak-bapak kamu. Tuhan saya adalah Tuhan yang menuhani bapak-bapak kamu. Fir'aun seketika berhenti. Kalau dia mau membantah bahwa, oh nggak bisa, bapak-bapak saya Tuhannya saya. Nggak bisa dong. Masa Tuhan lahirnya belakangan, gimana sih? Bapaknya duluan. Kalau memang kamu Tuhannya, terus Tuhan bapak kamu siapa? Kata Nabi Musa. Itu spontan, nggak cuma Fir'aun, sampai anak buahnya banyak yang akalnya terbuka. Fir'aun aja kaget, diem nggak bisa lagi bantah. Ketika ditanya, kalau memang kamu itu Tuhan, siapa Tuhan bapak moyang kamu? Maka Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan menuhani bapak-bapak kamu. Ini begini cerdasnya Nabi. Jadi selalu punya sisi untuk bisa mencari celah, tahu kelemahan musuhnya untuk bisa dibantah. Karena yang namanya kebatilan itu pasti lemah. Gak ada kebatilan yang kuat, gak ada. Jadi yang namanya salah itu nggak pernah ada. Kesalahan itu nggak ada di bumi ini, nggak ada. Yang ada apa? Orang yang salah. Kesalahan itu nggak ada. 1 tambah 1 ya 2. Itu nggak ada kesalahan, nggak ada. Yang ada orang bodoh yang menganggap 1 tambah 1 3 gitu loh. Jadi salah itu nggak ada, yang ada orang yang berpikir salah. Maka tugas Nabi meluruskan pola pikirnya manusia, gitu loh. Bukan membenarkan kesalahan, nggak ada. Perkara yang salah itu nggak pernah terjadi, nggak pernah. Allah menjadikan hanya satu hal, karena itu isinya kebenaran. Jadi pola pikir manusia itulah yang kemudian ada individu-individu yang salah, inilah yang harus diluruskan gitu loh. Yang pola pikirnya melenceng, keyakinannya melenceng, yang dikerjakan melenceng. Maka ini yang diluruskan oleh para nabi. Maka dengan demikian kita meyakini bahwa para nabi pasti memiliki kecerdasan dan mustahil mereka itu orang-orang yang bodoh atau yang punya kelalaian. Inilah yang kita tuntut, yang kita cari dari pembuktian kita bahwa kita telah membuktikan bahwa Nabi pasti orang yang cerdas. Terus yang berikutnya wa yajibu lahum alaihimus salatu wassalam at-tablighuhum lil khalqi ma amarahumullahu ta'ala bitablighihi.
Sifat berikutnya adalah wajib para rasul itu tabligh, menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana informasi itu informasi yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Yang informasi itu oleh Allah tidak boleh disembunyikan. Semua info yang oleh Allah tidak boleh disembunyikan pasti disampaikan oleh para nabi dan rasul. Apa diantaranya? Nabi menyampaikan tentang hukum-hukum, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Semua Nabi menyampaikan. Ya, Nabi itu kalau nggak menyampaikan lewat lisannya, maka menyampaikan lewat perbuatannya. Lah, orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, ada lagi orang-orang Khawarij menganggap apa yang dilakukan Nabi itu hukum. Apa yang ada di Quran adalah hukum. Kalau Khawarij, yang melanggar Quran haram. Nggak ada makruh, nggak ada mubah, nggak ada. Yang berlawan Quran haram. Kalau haram, kafir. Itu Khawarij. Salah, bunuh. Nggak boleh salah, nggak boleh menyimpang dari Quran. Menyimpang, hukumnya haram. Haram, hukumnya bisa sampai kepada kekafiran. Orang-orang Khawarij itu adanya zaman setelah Nabi, yang jadi pemberontak pada masa itu, yang bunuhin para sahabat-sahabat yang khilaf. Kalau orang-orang Wahabi yang tidak dikerjakan Nabi, kita nggak boleh mengerjakan. Menganggap bahwa Nabi itu hukum yang sempurna, udah nggak boleh ditambahkan lagi setelah itu. Padahal Nabi ini hanya menyampaikan pokok-pokoknya hukum. Kalau ibarat undang-undang itu, undang-undang dasar, Nabi menyampaikan dasar-dasarnya undang-undang. Lah, ketika ada kejadian yang tidak ada di undang-undang atau nggak pernah dikerjakan Nabi, maka para ulama mengambil hukum dari sumber itu untuk menjelaskan hukumnya. Maka ada pasal turunan namanya. Kalau ada pasal 1, 2, 3, di pasal 1 bunyinya begini. Nanti ada 1A, 1B, 1C gitu loh. Turunan dari pasal 1. Yang A, B, C ini enggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi ulama membuat hukum yang enggak keluar rancangannya dari hukum yang disampaikan oleh Rasul gitu loh. Bukan, pokoknya kalau Nabi nggak kerjain bid'ah. Kalau bid'ah, kafir. Ini kayak Khawarij lagi, serem amat. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Nah kalau orang semua kafir gara-gara amaliyahnya, maka nggak ada orang boleh khilaf kalau begitu. Orang semuanya harus sama semua. Nanti dikatakan apa? Ikhtilafu ummati rahmah, nggak ada dong. Wong Nabi ngomong ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf apa itu? Ikhtilaf di dalam menjelaskan hukum, gitu loh. Ikhtilaf dalam ijtihad, seperti ikhtilafnya madhab siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini khilafnya hukum-hukum mereka jadi rahmat untuk kita, gitu loh. Makanya hukum yang disampaikan Nabi adalah hukum-hukum pokok-pokok perkara. Menyampaikan tentang mana yang wajib, yang pokoknya, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, gitu loh. Di zaman Nabi adanya hukum orang kalau minum fermentasi arak
dari kurma, kan itu adanya apa? Kurma kan, hukumnya haram. Lah kalau arak yang dari beras kencur ada enggak? Hah? AO itu dari apa bahannya? AO itu dari bahannya dari apa? Hah? Dari anggur ada, dari beras. Siu. Nah, hukumnya apa? Oh, ini enggak ada zaman Nabi, jadi boleh diminum gitu. Gimana sih? Itu tugasnya ulama. Oh, ini masuk ke hukum ini, yang ini masuk ke hukum ini, gitu loh. Walaupun di zaman Nabi nggak ada, tapi pokok hukumnya ada, gitu loh. Itu tugasnya ulama. Bukan terus, oh di zaman Nabi nggak ada ya sudah. Gimana sih ini orang? Jadi orang-orang yang apa nggak bisa memahami hukum dengan benar ya begitu. Mengatakan oh, ini kan kita ini harus mengambil hukum dari Quran dan hadis. Quran hadis itu sudah final, udah nggak ada hukum lagi selain Quran dan hadis. Jadi gimana? Semua manusia harus ngambil hukum dari Quran dan hadis. Lah kalau saya nggak bisa gimana? Karena saya nggak paham Quran, saya nggak paham hadis. Dari mana sih mengambil hukum terus? Hah? Kamu ikut saya aja. Karena saya paham Quran hadis, kamu ikut sama? Kamu dari mana? Saya langsung Quran hadis. Oh, ente kira Imam Syafi'i nggak Quran hadis gitu? Imam Malik nggak Quran hadis gitu? Yang ngerti lo doang Quran hadis gitu maksudnya? Gimana sih? Mereka lebih afsah, lebih handal, lebih hafal daripada ente tentang Quran dan hadis. Hafalan hadis mereka jutaan. Nggak cuma puluhan, nggak cuma ratusan, nggak jutaan hadis mereka hafal. Maka kitab-kitab yang kemudian tersusun, kitab usul fikih, kitab hadis, itu semua dari mereka yang otaknya sudah memahami Quran dan hadis. Kalau saya suruh milih ikut ente sama mereka, ya milih ikut mereka dong. Gimana sih? Kok malah ikut ente yang modalnya cuman Bukhari Muslim? Mereka hafal jutaan hadis. Nggak cuman kutubi sitah, kutubi tis'ah. Komplit mereka hafal semua. Gimana? Jadi jangan terpaku bahwa oh Nabi sudah menyampaikan semuanya. Nggak boleh ditambahin kerangka hukumnya dari Nabi, namanya kerangka. Nah, isiannya dari sahabat. Kalau Nabi nyampaikan kerangkanya, Nabi nyampaikan isinya, lah tugasnya kiai apa? Tugasnya ulama apa? Nabi ngomong di Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kalau nggak paham nanya sama orang yang berfungsinya apa ini gitu loh. Oh semua sudah di Nabi, kita nggak usah nanya lagi. Berarti nggak ada fungsinya ulama dong kalau begitu. Jadi Nabi menyampaikan kerangka-kerangka hukum yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Lah kalau yang Allah perintah Nabi untuk menyembunyikan gimana? Ya disimpan sama Nabi. Karena nggak semua yang diperintahkan Allah itu diperintahkan pula untuk disampaikan. Ada yang disampaikan Allah ke Nabi, tapi Allah nyuruh Nabi nyimpen. Makanya informasi dari Allah terbagi jadi 3. Ada yang harus disampaikan, ada yang harus disembunyikan, ada yang Nabi boleh memilih. Mau menyampaikan boleh, mau menyimpan boleh. Yang boleh milih ini pasti nggak terkait kerangka-kerangka hukum.
pasti hanya kaitannya fadhailul amal. Nah yang Nabi suruh menyembunyikan pasti nggak berkaitan sama amaliyah umum. Itu perkara-perkara khusus yang hanya untuk Nabi, konsumsi Nabi pribadi. Gitu loh. Lah, yang Nabi wajib menyampaikan inilah kerangka-kerangka hukum yang akan dijadikan patokan untuk hukum manusia sampai nanti hari kiamat. Gitu loh. Yang isinya mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sah, mana yang batal, itu yang disampaikan oleh para nabi. Jadi Nabi ketika mendapat informasi dari Allah, kemudian Allah perintah untuk menyampaikan, maka Nabi tidak pernah menyembunyikannya. Satu ayat pun, satu huruf pun tidak pernah dikurangi oleh Nabi, semuanya disampaikan. Wa yastahilu alaihim zidduhu wa wa'akitmanuhum syai'an min dalika. Lawannya dari sifat tabligh adalah menyembunyikan, kitman. Mustahil Nabi itu menyembunyikan sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Oh, ada perintah sampaikan Al-Fatihah 7 ayat. Nabi kok ngurangin 1? Enggak ada. Kalau 7 ayat ya disampaikan 7 ayat. Kalau Nabi ngomong ini dari Allah, ya dari Allah. Kalau bukan dari Allah, ya bukan dari Allah. Karena enggak setiap yang Nabi sampaikan pasti dari Allah, enggak gitu loh. Makanya kan ada namanya hadis. Hadis itu disebut namanya hadis nabawi. Ada hadis namanya hadis qudsi. Ada lagi namanya Al-Quran. Ini beda-beda keadaannya. Ada yang huruf dan maknanya dari Allah. Ada yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Ini harus bisa kita pisahkan mana hal-hal tersebut. Jadi kalau Nabi ngomong ini dari Allah, ya pasti dari Allah. Nabi ngomong ini dari saya, ya pasti enggak dari Allah. Enggak pernah Nabi ngomong yang bukan dari Allah, ngomong itu dari Allah langsung. Enggak. Makanya sahabat, ketika Nabi menyampaikan informasi, sahabat nanya, ya Rasulullah, ini dari Allah atau ide ente? Ide saya. Maka sahabat membantah. Sahabat ngasih usulan yang lain. Sering ketika Nabi memutuskan waktu perang Badar, kata Nabi, ayo udah kita bikin kemah di sini, semua siapin. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ente kok milih di sini? Ini wahyu dari Allah atau pilihan ente? Ini pilihan saya. Ya jangan di sini ya Rasulullah. Kenapa? Enggak bagus, enggak strategis. Kita pilih di sono, dekatnya air, dekat sungai, dekat. Oh ya udah pindah. Begitu. Jadi enggak setiap yang Nabi sampaikan dari Allah, enggak. Kalau memang itu dari dirinya, Nabi ngomong ini dari saya, bukan dari Allah. Dan banyak hal-hal lainnya. Ketika selesai perang Badar, sahabat rapat, ini tawanan perang mau diapain ya Rasulullah? Satu ngomong, bunuh aja ya Rasulullah. Satu ngomong, jangan dibunuh, pulangin, minta tebusan, nanti uangnya bisa kita pakai untuk beli baju perang, beli senjata. Sahabat beda pendapat. Kata Nabi, ya sudah, saya pilih yang ini aja. Kalau Nabi kok membahas sesuatu ikut pendapatnya orang banyak, berarti itu bukan wahyu, gitu loh, bukan langsung dari Allah. Beda sama waktu perjanjian Hudaybiyah. Kata Nabi, tulis, ikut mau saya. Nabi nggak rapat lagi. Ketika Nabi nggak rapat lagi, nggak musyawarah lagi, berarti itu infonya dari
Allah dan nggak bisa dibantah. Ketika sudah ngomong ini dari Allah, sahabat diam. Seperti sahabat sudah nggak kuat menahan apa serangannya orang kafir, pengennya ngajak perang, pengennya bales. Ya Rasulullah, kapan kita bales nanti? Allah belum kasih perintah. Nggak ada yang bantah, nggak ada. Allah melarang kita untuk bales. Selesai, sahabat diem. Ini dari Allah. Nggak ada yang bantah, nggak ada yang melawan. Disakitin, dicaci maki, diem semua. Ketika ada perintah, Allah sudah perintah kita balas. Wah, sahabat cincing langsung, ya salam hadza. Tunggu. Kalau sudah perintahnya Allah, nggak ada yang bergerak, nggak ada. Maka begitu pula hal-hal yang lainnya yang banyak terjadi ketika Nabi ngomong ini dari Allah, berarti dari Allah. Kalau bukan, ya dari dirinya sendiri. Ini yang membedakan antara mana yang wahyu disampaikan dari Allah, yang bukan ya disampaikan bukan dari Allah. Maka tidak ada satupun yang Nabi itu menyalahi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya atas tablignya Nabi adalah bahwa mereka itu pasti menginformasikan sesuatu dari Allah. Apa dalilnya? Annahum lau katamu syai'an mimma umiru bitablighihi li khalqi lakunna ma'murinna bikitmanil ilmi. Kalau Nabi itu menjadi orang yang menyembunyikan berita dari Allah, yang berita itu harus disampaikan kepada makhluk, terus Nabi menyimpannya, maka niscaya kita pun diperintah menyimpan ilmu pengetahuan. Ini ada ilmu yang manfaat penting nih. Sama Nabi disimpan. Cukup gua aja yang tahu, yang lain nggak usah tahu. Nanti ketika ada yang Nabi sampaikan ke sahabat, sahabat nganggep penting, sahabat juga nyimpen juga. Ini penting juga nih, ini buat gua aja, yang lain nggak boleh. Akhirnya Nabi nyimpen ilmu, sahabat nyimpen ilmu, tabi'in nyimpen ilmu. Lah kita kebagian apa? Lah nggak dapat apa-apa dong kita. Kayak orang-orang Yahudi ketika di kitab Maulid siapa? Di kitab Maulid Diba itu ada kan riwayat tentang siapa? Cerita tentang Ka'bil Ahbar. Qala alamani abi Taurat illa sitron wahidan kana yahtimuhu fis sunduk. Walamma mata abi fatahtuhu fa innahu fihi nabiyyun yahruju akhiru zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kata Ka'bil Ahbar, dulu saya ini orang kafir Yahudi, bapak saya mengajarkan semua kitab Taurat sama saya. Tapi ada satu halaman yang disimpan di kotak, nggak pernah disampaikan ke saya. Udah dirahasiakan bapak itu. Semua disampaikan. Begitu bapak saya mati, saya buka kotak itu. Ternyata isinya semua tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu Yahudi itu. Emang dari awal nggak pingin info Nabi Muhammad disampaikan kepada yang hasud, dianggap ini berita yang bahaya kalau disampaikan, atau ini infonya merugikan, disimpan. Begitu Ka'bil Ahbar melihat, wah ini hal yang paling penting, nggak taunya di sini, diambil sama dia, dicari alamatnya Rasulullah, hanya dari modal apa? Kitab lembaran Taurat yang disimpan oleh bapaknya. Ini orang-orang mereka begitu. Jadi satu generasi nyimpen ilmu, yang berikutnya nyimpen ilmu, berikutnya nyimpen ilmu, terus begitu. Kayak
Kayak contohnya siapa? Guru silat. Ya kan? Guru silat itu nggak mungkin mengajarkan ke muridnya semua ilmu, nggak mungkin. Jurusnya nggak mau disampaikan, pasti ada yang kuncian. Lah ya dong. Nanti kalau gurunya mati baru wasiat itu di bawah bantal saya ada jurus terakhir. Nah, silakan kamu pelajari. Selagi hidup, oh nggak bisa. Ini kuncian saya, bro. Nabi nggak begitu. Nabi menyampaikan semua yang dari Allah, ya disampaikan. Ini. Jadi kalau Nabi kok sampai tidak menyampaikan, berarti Nabi itu menyembunyikan. Kalau Nabi menyembunyikan, berarti kita pun juga diperintah menyembunyikan ilmu. Li'anna Allah Ta'ala amarona biktida'i bihim. Kenapa kok begitu? Karena Allah merintah kita untuk ngikutin tindakannya Nabi. Tingkah lakunya Nabi, kita disuruh niru. Kalau nabinya tukang simpen, ya kita juga akan nyimpen. Tapi nyatanya nggak begitu. Nabi menyampaikan semua ke sahabat. Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Semua disampaikan, nggak ada satupun yang disembunyikan kepada kita. Ini tanda bahwa Nabi tidak pernah menyimpan ilmu pengetahuan. Hingga sahabat pun nggak pernah menyimpan ilmu. Wa kaununa ma'murina bikitmanil ilmi batilun. Dan adanya kita kok diperintah menyimpan ilmu, itu hal yang batil. Gitu dong. Nggak boleh. Kita kok nyimpan ilmu, nggak boleh. Wa kitmanuhum syai'an mimma umiru bitablighil khalqi yakunu batilan. Fayajibu lahum tablighuhu ma umiru bitablighihi wastahala alaihim kitmanun syai'in min dalika. Maka adanya kita itu diperintah menyembunyikan ilmu batil, maka menyembunyikan syai'an sesuatu dari beritanya Allah, dari apa yang Allah perintah untuk disampaikan kepada manusia, itu juga sebuah kebatilan. Kata Allah apa? Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Para ahlu ilmi melaknat, tumbuh-tumbuhan melaknat, hewan-hewan melaknat, semuanya melaknat. Kenapa? Ketika ada di suatu daerah ada orang yang jahil bodoh, di situ ada ulama enggak mau nyampein, dia yang pertama akan disiksa sebelum mereka disiksa. Kenapa? Karena kamu menyembunyikan ilmu sementara yang lain ada dalam kebodohan. Ini enggak gampang ente. Jadi ulama itu paling takut ilmu itu mati pada dirinya, takut dia. Mereka akan cari orang walaupun satu untuk disampaikan. Ketika disampaikan selesai, gugur kewajiban saya. Dia sudah nggak lagi punya beban menyembunyikan ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada ulama kok dapat ilmu, wah ini mah buat gua sendiri, biar gua yang masuk surga sendiri. Lah mana enak di surga sendirian, lu ngapain? Surga mah gede, bro. Kok buat sendiri aja gimana sih? Nggak ada begitu, nggak ada. Jadi nggak ada ulama yang, lah kalau saya udah menyampaikan mereka nggak mau gimana? Oh itu urusan mereka. Tugasnya ulama menyampaikan.
Apa yang Nabi perintah disampaikan, mana yang Nabi larang juga disampaikan. Ini enggak boleh, ikut perintahnya Nabi. Hingga ketika orang kok enggak mau nurut, sudah bukan tanggung jawabnya ulama. Ya, kata Allah apa? Apa? Allah firman Quran, kamu itu nggak bisa memberi hidayah. Tugas kamu hanya menyampaikan. Kalau Nabi bisa ngasih hidayah, yang terjadi apa? Sedunia iman semua. Itu dong. Kalau setan bisa nyelakain gimana? Sedunia celaka semua gitu loh. Tugasnya setan cuman menyesatkan, ngasih jalan jangan ke situ, ke sini aja. Tugasnya begitu, jangan ke situ, ke sini aja. Tugasnya cuma itu. Adapun hidayah yang datang ya dari Allah. Orang yang sesat ya Allah yang menyesatkan. Nabi nggak bisa ngasih hidayah, nggak bisa. Jadi siapapun yang diajak ngomong sama Nabi, Nabi usaha agar mereka tahu ini loh perintahnya Allah, ayo ikut perintahnya Allah. Hingga tidak ada yang disembunyikan oleh para nabi dan para rasul, para ulamanya, para pewaris-pewarisnya. Makanya para ulama warasatul anbiya itu dibahas nih. Ulama yang warasatul anbiya yang kayak apa? Itu dibahas nih. Enggak terus setiap ulama pasti warasatul, oh enggak. Yang ulama yang julukannya itu betul-betul warasatul anbiya punya alamat, punya ciri, punya tanda khusus gitu loh. Bukan kayak kita, oh ini yang bisa satu ilmu juga pewarisnya Nabi, yang enggak. Yang disebut ulama pewarisnya Nabi itu begini, andai sedunia ini orang berilmu mati semua, tinggal dia sendiri, dia bisa menghidupkan kembali agama. Itu pewarisnya Nabi namanya, gitu loh. Nah, kalau kita kok sedunia mati ya habis agama, nggak ada yang bisa nerusin lagi dong, gimana itu? Bisanya cuma nahwu, bisanya cuma tauhid doang satu, bisanya fikih doang. Ini petil-petil namanya. Yang namanya warasatul anbiya bisa semuanya. Ya andai sedunia kok mati semua tinggal dia bisa menghidupkan lagi agama. Ya, jadi ini selesai kita membahas tentang 4 sifat yang wajib bagi Nabi dan 4 yang mustahil bagi Nabi. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara tentang perkara jaiz bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrabna للظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى عليه أدل وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.